Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Septiana dari kelas CSD semester 5 dengan NIM 2019-820-157, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan produk yang sudah saya buat bersama dengan kelompok saya untuk mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan Ibu Latifah Kurotaini MPD selaku dosen pengampu. Yang pertama, saya akan menjelaskan urgensi atau hal-hal penting yang dapat dilakukan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD. Guru di Indonesia masih banyak menggunakan model pembelajaran konvensional yang kurang mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Guru tidak mengembangkan berbagai pendekatan modern yang mampu mengembangkan wawasan berpikir dan penyelesaian masalah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar lebih aktif, giat, dan menyenangkan. Sedangkan dalam tahap pengembangan, guru dapat menggunakan model pembelajaran kontekstual yang ditandai dengan adanya orientasi pada kebutuhan dan minat anak, memperhatikan masalah-masalah sosial, lebih mengedepankan keterampilan berpikir daripada ingatan atau hafalan, keterampilan inquiry atau menyelidiki, meneliti dan menyelesaikan masalah, pembelajaran kooperatif, serta pembelajaran yang berbasis pemanfaatan lingkungan alam sekitar atau sains teknologi dan masyarakat. Lalu, kelompok kami menghasilkan produk yang berupa book story, sebuah buku cerita yang isinya menceritakan tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Pahlawan yang dipilih yaitu antara lain ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Tuanku Imam Bonjol yang berjudul The Tale of Indonesia National Hero. Produk ini berupa sumber belajar yang berupa book story yang dapat digunakan untuk siswa kelas 4 SD. Produk yang kami hasilkan berpedoman pada materi yang berdasarkan pada SK dan KD, yaitu standar kompetensinya memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk kompetensi dasarnya, meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya. Untuk tahapan atau proses pengerjaannya diawali dengan pengerjaan secara individu, yaitu pencarian materi, pembuatan naskah, dan pengeditan. Pembuatan materi selesai pada tanggal 12 November 2021, pembuatan cover selesai pada tanggal 14 November 2021, pada tanggal 15 November 2021 mulai pembuatan naskah. Pada tanggal 16 sampai 19 November pembuatan naskah dan mulai proses pendiskusian naskah hingga perevisian naskah. Tanggal 20 sampai 23 November proses pengerjaan revisi cerita naskah. Pada tanggal 24 sampai 26 November penambahan narasi. Pada tanggal 27 sampai 30 November desain layout cover dan halaman berikutnya dan fiksasi naskah. Lalu di sini kami mempunyai kendala dalam penyusunan produk tersebut. Yang pertama ada terbatasnya gambar dalam aplikasi editing. Selanjutnya ada revisi yang membutuhkan biaya untuk membuat sebuah karakter. Dan yang terakhir, sulitnya mengatur waktu untuk berkumpul antar anggota kelompok. Lalu bagaimana cara kita mengatasi kendala tersebut? Yang pertama, kita membuat karakter semampunya dengan usaha sendiri menggunakan berbagai referensi yang ada di Google. Dan yang kedua, menentukan bersama untuk waktu berkumpul yang tepat, sekiranya semua member dalam waktu yang kosong. Selanjutnya ada manfaat dari produk yang kita hasilkan. Yang pertama, siswa dapat mengetahui arti dari pahlawan nasional. Yang kedua, siswa dapat lebih mengenal para pahlawan melalui mata uang. Yang ketiga, siswa dapat mengenal sejarah para pahlawan. Dan yang keempat, siswa mengetahui kalau objek yang ada di mata uang itu adalah para pahlawan. Untuk garis besar dan alur ceritanya, kisah ini menceritakan tentang keseharian siswa dan siswi yang sedang bersekolah, yang tetap melakukan rutinitas meski langit tengah diguyur hujan. Dan sesampainya mereka di sekolah, mereka disambut oleh para guru. Dan saat sampai di kelas, mereka disambut oleh Bu Feni selaku wali kelas mereka, yang membahas tentang materi perjuangan pahlawan dengan dicontohkan oleh mata uang. Sekian pemaparan dari saya.
Saya harap penjelasan saya terhadap produk yang saya buat dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.